السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أكرمني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya kepada kita, dan terlebih lagi adalah nikmat Islam dan nikmat berjalan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah. Maka sesungguhnya kita patut untuk senantiasa mensyukuri hal tersebut, dan mudah-mudahan kehadiran kita dalam daurah ilmiah syar'iyyah ini, daurah ilmiah syar'iyyah salafiyah biidznillah, merupakan bentuk kesyukuran kita akan nikmat Allah tersebut. Tetapi kami ingatkan kembali diri kami dan hadirin seluruhnya, marilah kita kembali mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidaklah kita melangkahkan kaki kita di tempat ini kecuali untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali untuk mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din." Siapa yang diinginkan baginya oleh Allah dari kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia akan agama ini. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi kita ingatkan kepada diri saya dan ikhwan serta akhwat seluruhnya, ittaqullaha fi sirri wal alan. Bertakwalah kepada Allah seluruhnya, dalam keadaan kita bersendiri maupun dalam keadaan kita bersama-sama. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berpisahnya kita nantinya biiznillah adalah berpisah dalam keadaan maksum, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesalahan dan kejelekan. Amin ya rabbal alamin. Maka ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum, masalah yang akan kita bahas pada hari ini, yang dia merupakan rangkaian dari daurah ilmiah ini, di mana seperti yang kita ketahui bahwa tujuan daripada daurah ini adalah memberikan kepada kita gambaran dan pengetahuan akan keluasan Islam, dan bahwa Islam demikian pula salafiyah, dia adalah manhaj yang luas yang mencakup segala permasalahan dalam perkara din dan meluruskan segala permasalahan dalam perkara dunia. Dan di antara permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam daurah ini adalah masalah penisbatan kepada manhaj salaf atau penisbahan kepada as-salafiyah. Tentunya kita bertanya, apa pentingnya permasalahan ini? Mengapa perlu kita kedepankan permasalahan penisbahan terhadap manhaj salaf ini? Sesungguhnya ada beberapa perkara yang melatar belakangi adanya materi ini. Di antara perkara-perkara tersebut adalah bahwa keinginan kita untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin seluruhnya, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Tamim bin Aus ad-Dari Abi Ruqayyah, ad-dinun nasihah, bahwa agama adalah nasihat. Maka penjelasan tentang penisbahan kepada manhaj salaf tidak lain adalah bentuk nasihat kita kepada kaum muslimin seluruhnya. Kenapa? Karena sesungguhnya nisbah kepada salaf
adalah nisbah kepada Islam. Maka seseorang yang mengaku dirinya sebagai Muslim hendaknya memahami tentang makna salaf dan as-salafiyah, dan kemudian setelah itu dengan itu hilanglah dari dia keraguan atau kesamaran untuk menisbahkan kepada manhaj salaf tersebut. Maka ini perkara yang pertama, an-nasihah. Dan perkara yang kedua adalah hubbul khair lil jami', keinginan untuk memberikan kebaikan kepada yang lainnya. Dan perkara yang ketiga adalah untuk dahdus syubah, untuk membatalkan dan membantah adanya syubhat-syubhat, atau lebih tepatnya disebut sebagai iftira'at, kedustaan-kedustaan, tuduhan yang tidak berdasar yang diarahkan kepada salafiyah, kepada manhaj salaf dan kepada salafiyin, orang-orang yang berpegang kepada manhaj salaf tersebut. Maka tiga perkara inilah menyebabkan pentingnya pembahasan tentang masalah penisbahan kepada salafiyah. Dan tentunya jika kita membuka mata, juga menyiapkan telinga kita dengan baik, kita akan dapatkan bahwa masih banyak di sana talbisat, kesamaran-kesamaran yang dilontarkan dengan mengatakan bahwa salafiyah adalah hizbiyah misalnya, atau bahwa salafi mereka mutasyaddid, sangat keras, atau mereka yasubbul ulama wa yaktabuna ad-du'at, mereka mencela para ulama dan menyebutkan kejelekan dan menggibahi para dai, dan tuduhan-tuduhan lain yang terlahir imma dari seorang yang jahil, dan orang yang jahil sya'nu ahwan, keadaannya lebih mudah karena tinggal diajar dan tinggal belajar, atau imma dari orang yang kedua, yaitu sahibu hawa mughrin, orang yang memiliki hawa nafsu dalam dirinya. Dan orang yang seperti ini, seperti kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaihi, beliau mengatakan bahwa tidak ada jalan baginya kecuali untuk mendoakan kepada dia hidayah, atau ayuqassima dhahrahu, atau Allah mematahkan tulangnya hingga kemudian tidaklah dia menyebarkan kedustaan, tuduhan-tuduhan yang akan menjelekkan dakwah salaf atau tariqah salafiyah ini. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun asal dari pembahasan ini, maka kami akan nukilkan sebuah kitab yang ditulis oleh salah seorang di antara murid Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i rahimahullahu taala, yaitu Syekh Hasan bin Qasim Ar-Rimi As-Salafi, yang berjudul Irsyadul Bariyah ila Syariatil Intisab Lis-Salafiyah wa Dhahdi Syubahil Al-Mubtari'ah. Beliau memberi judul Irsyadul Bariyah, petunjuk kepada seluruh manusia tentang disyariatkannya menisbahkan diri kepada salafiyah, serta bantahan setiap syubhat-syubhat yang dilancarkan dan ditebarkan oleh orang-orang ahlul bid'ah dari hizbiyah dan ahlul ahwa dan orang-orang yang seperti mereka. Dan kitab ini ditulis oleh orang yang kita sebutkan tadi, Syekh Hasan bin Qasim, yang kemudian telah diajukan hal ini kepada Syekh Yahya Al-Hajuri, kemudian atas isyarat dari Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i, dan kemudian diberikan tazkiyah akan kitab ini. Maka kitab ini tentunya insyaallah dia sejalan dengan kitab-kitab para ulama, kitab-kitab para ulama kibar yang menjelaskan tentang manhaj salaf dan disyariatkannya menisbahkan diri kepada manhaj salaf, serta bahkan wajibnya kita untuk menisbahkan diri kepada salafiyah, wajibnya kita menisbahkan diri kepada salafiyah. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza awanun lisyuru' al-matlub, dan kita sekarang masuk kepada pembahasan yang kita inginkan tentang masalah disyariatkannya penisbahan kepada as-salafiyah ini. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah terjadi kesamaran dengan sengaja, dan mungkin juga sebagian orang tidak sengaja, akan penjelasan akan jalan salafiyah ini dalam sebuah kitab Al-Mawsu'ah Al-Muyassarah fil Adyan wal Madahib Al-Mu'asarah, sebuah kitab yang diterbitkan oleh Wami, yang kita tahu bahwa dia adalah suatu bentuk lembaga yang kemudian mengumpulkan
setiap orang yang mau sejalan dengan pemahaman mereka, maka yang terbanyak dalamnya adalah dari firqah Ikhwanul Muslimin. Maka mereka menyebutkan bahwa Salafiyah itu muassisnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Peletak dasar gerakan ini, kata mereka, adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan ini adalah taksir yang nyata dan terlahir dari bentuk keinginan untuk menyesatkan umat. Sebab sesungguhnya dakwah salafiyah muassisnya adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti kata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i, bahwa sesungguhnya dakwah salafiyah tidaklah dikenal mereka dengan rasmin atau ismin. Tidaklah mereka dikenal dengan satu tanda tertentu atau nama-nama seperti nama-nama hizbiyin atau sifat-sifat hizbiyin, tidak. Peletak dasar dakwah ini adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah aneh jika ada sekelompok orang yang kemudian mengatakan bahwa peletak dasar dakwah salafiyah adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, dan ini telah dibantah oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahmatullah alaihi sebelumnya. Tetapi yang kita ingin ingatkan bahwa masih saja terjadi pengkaburan seperti itu. Mereka mengatakan bahwa dakwah salafiyah itu umurnya paling tidak seperti umur Jama'atut Tabligh, atau kalau agak panjang sedikit, kata mereka, adalah seumur dengan umurnya awal dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahkan akhirnya karena kesalahpahaman akan perkara tersebut, sampai sebagian orang mengatakan bahwa sesungguhnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah Wahabi, ya, karena dia dakwahnya sama dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau begitu dia adalah Wahabi, ya. Padahal pertama, nisbah itu sendiri tidak benar, dan yang kedua bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah hidup jauh sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi demikianlah, kedustaan atau hawa nafsu yang ada pada mereka sudah menghilangkan rasa malu pada diri mereka untuk berbuat kedustaan terhadap umat ini dan kedustaan terhadap dakwah salaf. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan ini, maka Syekh Hasan bin Qasim membagi pembahasannya menjadi beberapa pembahasan. Perkara yang pertama yang beliau ingin sampaikan adalah tentang apa yang dimaksud dengan kalimat salaf itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan kalimat salaf? Dan karena daurah kita ringkas hanya sehari ini, maka kita akan mencoba membagi marhalah daurah kita pada hari ini dalam dua bentuk. Bentuk pertama adalah sebelum duhur, sekarang ini sampai duhur nanti adalah penjelasan tentang perkara-perkara dasar tentang penisbahan kepada salaf ini, dan setelah duhur biidznillah sampai selesai adalah pembahasan tentang syubhat-syubhat dan bantahannya. Syubhat-syubhat dan bantahannya. Adapun tentang pembahasan tentang penisbahan kepada salaf, maka pembahasan akan berputar atau berkisar pada permasalahan yang pertama, apa yang dimaksud dengan kalimat salaf. Kemudian yang kedua, bidayatu zuhuri hadhihi ahad al-mustalah, awal munculnya istilah ini, ya, agar kita yakin bahwa dia bukanlah istilah baru dan bukanlah suatu penamaan akan kelompok baru. Kemudian bahwa juga adalah tahliduz zamani, penetapan secara dekade waktu akan penggunaan kata salaf ini. Bahwa salah, jika ada yang mengatakan bahwa dakwah salaf itu baru dikenal atau istilah salafiyah baru dikenal belakangan ini saja, sehingga ada seseorang yang kemudian mengucapkan dan mengatakan bahwa sudah saatnya kita mengajak kepada atau menisbahkan diri kepada manhaj salaf, ya, karena sesungguhnya bahwa ucapan itu sendiri menunjukkan akan ketidaktahuan akan hakikat dakwah salaf itu, dakwah salafiyah. Sebab bahwa penisbahan dakwah salaf kepada dakwah salaf telah ada sejak dahulu, sejak Imam Az-Zahabi, bahkan sebelumnya, dan bahwa didasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akan ada perkara yang ketiga, yaitu tahdiduz zamani liistimali kalimat lafzis salaf, pembatasan waktu, penyebutan dekade waktu kapan mulai digunakan istilah
salaf ini perkara yang ketiga. Kemudian setelah itu perkara yang keempat adalah marhalah tadwini al-manhaj as-salafi, yaitu era penulisan manhaj salaf itu. Era penulisan manhaj salaf. Dan ini jangan disangka bahwa kalau penulisan manhaj salaf baru ditulis kemudian itu berarti bahwa dia manhaj baru. Tidak, ya kan? Kita tahu bahwa ilmu usul fiqh, ya, yang menuliskan pertama kali adalah Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Risalah. Tapi bukan berarti bahwa usul fiqh itu baru dikenal oleh Imam Asy-Syafi'i, tidak. Bahwa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in telah menerapkan kaidah-kaidah usul fiqh tersebut berdasarkan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tadwin, penulisannya sebagai ilmu tersendiri, ya, sebagai satu cabang fan tersendiri, maka itu kemudian mulai muncul pada zaman Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi. Maka penulisannya bukan berarti pembenaran akan kedustaan yang disebarkan bahwa manhaj salaf adalah manhaj yang belakangan. Tidak, ya, sekali lagi tidak demikian. Maka perlu kita dapatkan keterangan tentang kapan dimulai penulisan tentang manhaj salaf ini, ya. Juga kemudian setelah itu penjelasan tentang bahwa penisbahan al-intisab lis-salafiyah, menisbahkan diri kepada salafiyah, bukanlah laysa min at-tahazzub al-mamqut, bukanlah dari bentuk tahazzub yang tercela sama sekali. Kemudian ada perkara yang lain juga tentang masalah wajibnya kembali kepada pemahaman salaf serta sifat-sifat seorang salafi. Tetapi seperti yang diminta oleh sebagian ustaz, maka perkara tentang sifat-sifat seorang salafi ini mungkin akan lebih rinci dipaparkan oleh ustaz yang akan datang memberikan daurah nantinya, itu Ustaz Lukman Jamal, dalam pembahasan tentang al-qawaid al-jaliyah fil farqi baina da'wati salafiyah wal hizbiyah, tentang perbedaan yang terang antara dakwah salafiyah dan dakwah hizbiyah. Akan datang nanti penjelasannya lebih rinci tentang sifat-sifat salafi dan poin-poin mauqif mereka, ya. Oleh karena itu perkara ini tidaklah kita akan singgung panjang. Dan juga perkara yang hangat dan penting insyaallah, dan mohon diingat bahwa tujuan daurah kita adalah irsyadul ummah, menjelaskan kepada umat, bukan bentuk tasyafi untuk memuaskan kehendak, ya, dan menumpahkan kemarahan atau yang sebagainya, tetapi untuk menjelaskan kepada umat akan hakikat dakwah salafiyah. Oleh karena itu pada poin yang berikutnya akan dijelaskan tentang penisbahan sebahagian firaq al-mubtadi'ah, sebagian kelompok ahlul bid'ah kepada manhaj salaf, dan bahwa penisbahan tersebut adalah penisbahan yang khaliyah anil burhan, yang tidak punya dalil dan bukti sama sekali, ya. Dan Syekh menyebutkan contoh dari beberapa taifah dan kelompok tersebut. Maka tentunya seorang mukmin yang siaga akan melihat apa yang disebutkan dari contoh tersebut dan memperhatikan keadaan yang ada di sekelilingnya. Oleh karena itu akan dijelaskan juga tentang permasalahan sebagian kelompok yang menisbahkan kepada dakwah salaf, tetapi ternyata burhan menunjukkan mereka tidaklah seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir adalah masalah syubhat, bantahan kepada tuduhan dan celaan-celaan yang diarahkan kepada manhaj salaf. Maka ikhwani fiddin rahmatullah alaikum, maka kita lanjutkan pembahasan kita dengan penjelasan yang pertama, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan kalimat salaf. Maka seperti kebiasaan para ahlul ilmi, dalam membahas suatu permasalahan kita melihat dari sisi lughawi wa istilahi, dari sisi istilah dan bahasanya. Karena ketika berbicara tentang suatu definisi, suatu ibarat ungkapan, maka kita berbicara dengan bahasa Arab, ya. Dan bahasa Arab tentunya memiliki makna dan maksud. Setiap lafaz dalam bahasa Arab memiliki makna dan maksud. Dan inilah faktor pembeda Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok yang lainnya dari Mu'tazilah dan Jahmiyah, di mana mereka menganggap bahwa sebagian dari bahasa Arab itu tidak memiliki makna sama sekali, ya. Sehingga mereka pun menggencarkan apa yang disebut dengan manhaj tafwid fi asma'illahi wa sifatihi al-ula, yaitu bahwa dalam masalah nama dan sifat Allah kita tidak tahu maknanya, kita pulangkan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan ini adalah bentuk kebatilan yang nyata. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menetapkan suatu ungkapan kalimat bahasa Arab dan memulangkannya kepada maknanya secara bahasa, ya. Maka dibahas suatu permasalahan itu menurut Ahlus Sunnah dari sisi bahasa, min jihatil lughawiyah. Maka disebutkan makna lughawi dari kata salaf itu. Dan jika berbicara makna lughawi, maka kita akan memulangkan itu kepada para ulama yang menyusun mausu'ah, yang menyusun kamus-kamus yang mereka mengambilnya dari perkataan orang-orang Arab yang murni. Maka berkata Imam Ibn Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab, wassalaf wassalif wassalafah al-jama'atul mutaqaddimun. Salaf wassalif wassalafah, kata beliau, adalah jama'ah al-mutaqaddimun. Dia adalah kelompok yang terdahulu, artinya yang datang sebelum kita, ya. Nenek moyang kita, ayah kita adalah salaf kita. Berkata Abu Sa'dat Ibn al-Athir dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharib al-Hadith, wa qila salaful insan man taqaddama bil maut min abaihi wa dhawi qarabatihi, wa lihadha summiya as-sadr al-awwal min at-tabi'in as-salaf as-salih. Jika dikatakan salaful insan, pendahulu dari manusia, adalah orang yang telah meninggal dari ayah-ayah kita dan kerabat-kerabat kita. Jadi orang telah terdahulu, itulah salaf, ya. Oleh karena itu, sadrul awal min hadil ummah, orang-orang awal, generasi awal dari umat ini disebut mereka salaf as-salih. Kenapa? Karena mereka telah meninggal mendahului kita. Seperti kata Abdullah bin Mas'ud, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata. Barang siapa di antara kalian yang bersunnah, mengikuti tariqah dan jalan sebagai panutan, falyastanna biman qad mata, maka hendaklah dia mencontoh pada orang yang telah meninggal. Siapa dia? Dia adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Falyastanna biman qad mata, fa innal hayya la ta'manu alaihi al-fitnah. Karena sesungguhnya orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Kalau kita yang masih hidup ini, kita tidak boleh merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah terbukti beberapa orang yang dahulu membela dakwah salaf misalnya, atau berbicara tentang Islam, akhirnya berpaling dari manhaj salaf dan keluar dari Islam, wa na'udzubillah, seperti Al-Qasimi Al-Mulhid, ya. Maka kita dapatkan bahwa orang ini dahulu membela dakwah, tetapi kemudian ternyata dia murtad dari Islam, na'udzubillah min dzalik. Maka kalau begitu, fa innal hayya la ta'manu alaihi al-fitnah. Orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Maka di antara perkara yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitab Tauhid adalah tentang masalah tidak bolehnya kita merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fid din, Ibn al-Athir, Abu Sa'adat Ibn al-Athir menjelaskan bahwa kalau begitu dia adalah apa yang terdahulu yang telah meninggal dari nenek moyang kita dan kerabat kita. Juga Imam Abdul Karim As-Sam'ani dalam kitabnya Al-Ansab yang menjelaskan tentang nisbah-nisbah, beliau mengatakan as-salafi bi fathi as-sin wal lam wa fi akhirih al-fa, hadhihi an-nisbatu ila as-salafi wa intihal madhhabihim atau wa intihal madhhabihim. Beliau mengatakan salafi dengan fathah sin dan lamnya adalah, dan akhirnya adalah fa, dia adalah nisbah kepada salaf, dan dia adalah intihal, beragama dengan madhab mereka, beragama dengan madhab mereka. Jadi kalau begitu, Imam Abdul Karim As-Sam'ani sendiri telah menjelaskan tentang nisbah salafi itu, dan dia menjelaskan dan memasukkannya dalam bentuk kitabnya Al-Ansab ketika menjelaskan tentang nisbah-nisbah yang ada pada orang-orang Arab kepada salafus saleh, yang ada pada salafus saleh dari para aimatul hadis wad din, ya kan? Berarti bahwa nisbah salafi itulah nisbah yang masyhur. Jika seandainya tidak ada dalil akan penisbahan salaf ini dan bahwa dia adalah penisbahan yang lama,
yang telah dikenal oleh para ulama, kecuali penukilan perkataan Imam As-Sam'ani ini, maka sudahlah cukup. Ya, maka tidak perlu seorang untuk mengatakan bahwa dia adalah istilah baru, tidak. Ya, kecuali orang yang tidak memahami ilmu hadis. Maka adalah aneh jika seseorang yang mempelajari ilmu hadis atau keluar dari kuliatul hadis, ya, kemudian mengatakan bahwa nisbah salaf ini adalah nisbah yang bid'iyah, atau bahwa mereka adalah hizbiyah dan sebagainya, seperti yang diucapkan oleh sebagian orang. Ya, maka ikhwan fillah, ini makna al-lughawi. Adapun makna istilahi, dan kita ingatkan bahwa makna istilahi jika dijelaskan, maka dia adalah makna lughawi dengan tambahan-tambahan. Dia tidak keluar dari makna secara bahasa, tetapi kemudian diberikan tambahan, quyud, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang menjadikan dia menjadi makna yang benar, yang dipakai dan disyariatkan. Maka di sini diberikan beberapa perkataan para ulama, sangat banyak tentu saja, untuk menunjukkan kepada kita bahwa nisbah kepada salafiyah ini adalah nisbah yang sahih, nisbah yang sahihah dan syar'iyah, disyariatkan, bahkan wajib. Ya, maka ada penukilan dari para ulama, tetapi kita mencukupkan penukilan dari beberapa ulama, khususnya para ulama yang sebahagian di antara mereka dijadikan dalil oleh kelompok-kelompok yang menisbahkan dirinya kepada manhaj salaf, namun khali anil burhan. Tidak ada bukti pada mereka akan benarnya penisbahan mereka kepada salafiyah tersebut. Maka kita akan sebutkan perkataan mereka untuk menunjukkan bahwa apa yang mereka tebarkan selama ini adalah syubhah. Ya, di antara perkataan tersebut kita ingatkan di sini perkataan Imam As-Safaraini dalam Lawami Al-Anwar Al-Bahiyah, juz yang pertama halaman 20, ketika beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mazhab salaf adalah apa yang di atasnya para sahabat al-kiram ridwanullah alaihim dan a'yanit tabi'in dan para pembesar tokoh-tokoh tabi'in lahum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan baik, dan pengikut-pengikut mereka, pengikut-pengikut para sahabat dan pengikut mereka tabi'in, dan para imatuddin mimman syuhida lahu bil imamah, yang disaksikan mereka itu dengan imamah, ketokohan dan kepemimpinan dalam agama, dan diketahui akan kebesaran keadaan mereka, kedudukan mereka dalam perkara agama. Dan kemudian diambil perkataan mereka oleh manusia khalfan an salafin, dari orang yang terdahulu sampai orang yang belakangan, selain orang yang dituduh dengan bid'ah atau masyhur dengan laqab yang tidak diridai, seperti Khawarij, Rawafid, Rafidah, Isna Asyariyah, Qadariyah, Murji'ah, Jabariyah, Jahmiyah atau Jabriyah, Mu'tazilah dan Karramiyah dan yang lainnya. Artinya bahwa Syekh mengatakan yang dimaksud dengan mazhab salaf adalah apa yang di atasnya para sahabat dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan para pengikut mereka dari para aimatuddin, para imam-imam agama yang disaksikan akan ketokohan mereka, yang diketahui akan besarnya kedudukan mereka dari mereka, bukan orang-orang yang dituduh dengan bid'ah atau terkenal dengan lakab tertentu seperti Sururi dan sebagainya, seperti pula kelompok-kelompok Khawarij, Murji'ah, Maturidiyah, Asy'ariyah dan yang lainnya. Ya, maka ini perkataan Imam As-Safaraini. Intinya adalah bahwa Salafi adalah nisbah kepada, atau Salafi adalah nisbah kepada jalannya para sahabat. Dan setiap orang yang berpegang dengan jalan mereka, maka dia disebut Salafi. Disebut Salafi muttabi' li tariqati salafiyah, mengikuti jalan salafiyah. Kemudian fatwa lajnah daimah, dan Syekh tidak menukilkan fatwa ini dalam kitabnya, tapi kita tambahkan dari kitab Syariatul Intisab ila Manhaj Salaf oleh Syekh Mufti bin Naim As-Sa'idi. Dalam fatwa lajnah daimah nomor 6149 ada pertanyaan yang ditujukan kepada para masyayikh yang dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ketika itu. Ada pertanyaan yang ditujukan kepada beliau, uridu tafsiran bi kalimati as-salaf wa man hum salafiyun. Saya ingin tahu tafsir, penjelasan akan kalimat salaf dan siapakah mereka salafiyun ini.
Ini ditanyakan kepada Lajnah Daimah, ya, kumpulan dari para ulama kibar yang ada di negeri Saudi. Maka dijawab dengan jawaban yang tegas dan jelas, as-salafum ahlus sunnah. Salaf adalah mereka ahlus sunnah wal jamaah, al-muttabi'una li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min as-sahabati radhiyallahu anhum wa man sara ala nahjihim ila yaumil qiyamah. Salaf mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, semoga Allah meridai mereka, dan setiap orang yang berjalan di atas jalan mereka sampai hari kiamat. Kalau begitu, salaf tidaklah terbatas kepada hiqbah zamaniyah, yaitu satu dekade waktu saja, bahwa dia para sahabat saja, tidak, tapi bahwa dia setiap orang yang berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalannya para sahabat. Kemudian setelah itu mereka para masyayikh al-kibar menyebutkan dalil-dalil keterangan-keterangan yang menunjukkan tentang wajibnya dan disyariatkannya bernisbah kepada salafiyah ini. Syahid dari nas ini bahwa ternyata fatwa Lajnah Daimah telah menjelaskan tentang makna salafiyah. Dan itu jelas bahwa dia bukanlah satu golongan, kelompok atau hizib seperti yang disebutkan oleh sebagian orang, tapi dia adalah penisbahan kepada jalan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kemudian ini perkara yang penting kita ingatkan, perkataan dari Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di mana beliau di antara para masyayikh yang sering sekali kalimat-kalimat beliau diselewengkan oleh orang-orang hizbiyin, suririyin, kutbiyin. Sering sekali perkataan beliau, apalagi yang ada dalam kitab beliau As-Sahwah Al-Islamiyah, ya. Dan saya kira ini perkataan yang tidak asing, di mana bahwa sebagian orang akhirnya dengan apa yang disebutkan dalam kitab beliau As-Sahwah Islamiyah ini berusaha menafikan penisbahan kepada manhaj salaf. Hingga ada seorang ustaz yang kemarin mengisi daurah bersama antum pernah ditanya, dulu ketika dia masih dalam jamaah tersebut, pernah ditanya, dites, karena dia sudah mulai belajar manhaj salaf, sudah keluar dari aturan jamaah yang berlaku pada waktu itu. Maka dia dipanggil, diimtihan, diuji dulu oleh murabbinya, dan ditanya tentang bagaimana pendapatmu jika seorang mengatakan fulan as-salafi. Maka kemudian ketika dijawab bahwa kami belum tahu tentang masalah tersebut, mungkin ustaz lebih tahu tentang hal ini, maka sang ustaz bila khajal, dengan tidak malu, mengatakan bahwa nisbah tersebut adalah nisbah hizbiyah. Nisbah hizbiyah, ya. Itu ucapan mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Dan tetapi sesungguhnya ikhwani fid din, apa yang ada dari ucapan orang ini tadi, salah seorang ustaz mereka ini tadi, ini terus berkembang sampai sekarang, dan mungkin sekarang berubah karena ucapan yang tadi disebutkan dari sebagian duat ketika mereka mengatakan sudah saatnya kita menisbahkan diri kepada manhaj salaf. Tetapi penisbahan kepada manhaj salaf itu pun telah pernah diucapkan oleh Hasan al-Banna. Tetapi apakah betul jalan mereka sesuai dengan manhaj salaf? Tidak. Tidak, ya. Maka ad-da'awa ma lam tuqimu alaiha bayinat fa ashabuha adiya. Penisbahan yang tidak benar seperti yang tadi ini, pengakuan selama tidak ditegakkan penjelasan akan kebenaran nisbah tersebut, maka pelakunya, orang yang mengucapkannya, disebut ad-di'iyah, hanyalah orang yang mengaku saja. Mengaku. Kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila lam tuqiru lahum bidzak. Ya kan? Maka ikhwani fid din rahimakumullah, kita ingatkan oleh karena itu bahwa sesungguhnya telah terjadi kesalahpahaman, bahkan boleh jadi itu dalam kesengajaan, akan makna salafiyah dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaihi tidak pernah mengingkari nisbah kepada salafiyah
as-salafi, tidak pernah. Burhan akan perkara tersebut apa yang beliau ucapkan dalam Syarah Aqidah Al-Wasithiyah juz pertama halaman 53, ketika beliau menjelaskan tentang kesalahan sebagian kaum muslimin ketika mereka menyangka bahwa ahlus sunnah itu adalah 3 kelompok. Ahlus sunnah 3 kelompok, yaitu salafiyah, ahlus sunnah wal jamaah, kemudian yang kedua adalah maturidiyah, Abu Mansur al-Maturidi, pengikut beliau, dan yang kedua adalah al-Asy'ariyah, kelompok yang menisbatkan diri mereka kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Kata Syekh bahwa ini salah orang yang mengatakan ahlus sunnah wal jamaah itu ada 3, salafiyah, ahlus sunnah, dan maturidiyah dengan asy'ariyah. Ini salah, keliru. Kemudian beliau jelaskan bahwa ini tidak mungkin, karena bahwa mereka jika itu satu ahlus sunnah, jika mereka ahlus sunnah pastilah mereka tidak akan saling berbantahan, ya. Maka beliau kemudian membantah syubhat tersebut, dan yang intinya adalah perkataan beliau yang kita nukilkan pada bagian akhir dari perkataan beliau, naqulu man wafaqa as-sunnata fahuwa sahibus sunnah. Kami berkata, barang siapa yang sesuai dengan sunnah maka dia adalah sahibus sunnah. Wa man khalafa as-sunnata falaysa sahibus sunnatin. Barang siapa yang menyelisih sunnah maka dia bukanlah ahlus sunnah. Itu intinya. Fa nahnu naqul, maka kami berkata, as-salaf, salaf hum ahlus sunnati wal jamaah wa la yasduqul wasfu ala ghairihim abada. Maka kami mengatakan salaf mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, dan tidaklah tepat sifat ini kepada selain mereka sama sekali. Artinya bahwa sifat salaf itu hanyalah sifat bagi ahlus sunnah. Ingat ya, jangan sampai dikatakan bahwa oh ini Syekh hanya menjelaskan ahlus sunnah. Tidak, Syekh menjelaskan salaf. Kata salaf, setelah menjelaskan ahlus sunnah bahwa mereka adalah sahibus sunnah, pemegang sunnah, yang berpegang kepada sunnah, maka yang menyelisih sunnah bukanlah sahibus sunnah, bukan ahlus sunnah. Beliau mengatakan as-salaf. Kalau begitu salaf, kata beliau, mereka hum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, dan bahwa sifat ini tidaklah benar kecuali pada mereka. Wal kalimat tu'tabar bima'aniha, dan kalimat itu, setiap kalimat itu, setiap ungkapan dan istilah itu dipandang adalah maknanya. Dan marilah kita melihat, linanzur kaifa nusammi man khalafa sunnata ahla sunnah. Bagaimana mungkin kita menamai orang yang menyelisih sunnah sebagai ahlus sunnah, itu Maturidiyah dan Asy'ariyah tadi itu. Menyelisih sunnah. Kalau disebut ahlus sunnah, syaitan dari masyriq wal maghrib. Sungguh dua hal yang berbeda antara barat dan timur. La yumkin, kata Syekh, tidak mungkin. Kemudian kata beliau selanjutnya, fa ahlus sunnati wal jamaah humus salaf mu'taqidan hatta al-muta'akhiru ila yaumil qiyamah. Maka ahlus sunnah wal jamaah dialah salaf. Kembali ditegaskan sekali lagi, bukan berarti bahwa saya menukilkan perkataan ini hanya untuk membantah kelompok yang saya sebutkan tadi, dalam artian hanya mencari-cari dalil. Tidak. Lihat perkataan para masyayikh ini. Perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaihi, tegas-tegas dia menisbahkan dan menamakan atau menetapkan nama as-salaf, dan menyebutkan bahwa dia adalah nama untuk jamaah ahlus sunnah wal jamaah. Maka kata beliau, ahlus sunnati humul jamaah, maka ahlus sunnah adalah jamaah. Tadi apa? As-salaf hum ahlu sunnah. Tegas, penegasan, ya. Mu'taqidan, yang mereka adalah sesuai dengan ahlus sunnah, sesuai dengan salaf dalam hal akidah mereka, keyakinan mereka, sampai orang yang terakhir dari mereka sampai hari kiamat nanti. Kalau begitu ahlus sunnah tetap ada. La tazalu ta'ifatun min ummati alal haqq. إذا كان على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه سلفي. Jika dia di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah salafi. Apa ini? Nisbah salaf. Subhanallah, ya. Kalau kita lihat, ternyata Syekh rahmatullah alaihi telah menjelaskan dengan penjelasan yang la yadha lisyak majal,
tidak menyisakan keraguan sedikit pun bagi kita bahwa ahlus sunnah adalah salaf, dan bahwa salaf adalah ahlus sunnah, dan bahwa orang yang mengikuti jalannya Nabi adalah salafi. Nisbah kepada salaf. Ya? Maka demikian pula perkataan beliau dalam Syarah Aqidah As-Safaraniyah dalam kaset yang pertama, ketika beliau ditanya tentang siapakah ahlul athar. Ahlul athar sama dengan ahlus sunnah wal jamaah. Athari sama dengan salafi. Nisbah kepada athar, dan athar mencakup perkataan Nabi dan perkataan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dan orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Maka kata beliau tentang ahlul athar, humul ladzina ittaba'ul athar, ittaba'ul kitaba was sunnah wa aqwal as-sahabati radhiyallahu anhum, wa hadha la yata'atta fi ay firqatin min al-firaq illa 'ala as-salafiyyin alladhina iltazamu tariq as-salaf. Kata Syekh, ahlul athar mereka adalah orang yang mengikuti athar, mengikuti kitab dan sunnah dan perkataan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan ini artinya sifat ini, sifat mengikuti Al-Quran, Sunnah dan perkataan sahabat, tidaklah ada pada kelompok yang manapun, fi ayyi firaqin minal firaq, fi ayyi firqatin minal firaq, pada kelompok yang manapun, illa ala salafiyyin, kecuali kepada salafiyyin, jama' kan? Salafiyyin itu orang-orang yang disebutkan dirinya kepada manhaj salaf, jama' dari salafi, bahwa tidaklah ada kecuali pada salafiyyin alladzina iltazamu tariqas salaf, yang mereka berpegang kepada jalannya salafus salih. Maka kita ingatkan kepada diri kami dan kepada ikhwah seluruhnya, dan kepada saudara-saudara kita yang sampai sekarang masih tertutup kepada mereka penjelasan akan hak ini, bahwa sesungguhnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak pernah melarang dari nisbah kepada salaf, dan tidak pernah menyelisih tariqah salafiyah. Itu yang hakikat yang harus kita ketahui. Hanyalah yang beliau ingatkan adalah bahwa seseorang kemudian janganlah menjadikan nisbah kepada salaf hanyalah sekedar iddia, pengakuan atau ucapan-ucapan yang kemudian dirinya tidak bersifat dengan sifat tersebut. Dan bahwa janganlah nama ini dipakai keterangan untuk adanya bentuk tahazzub al-mamqut, bentuk fanatisme yang tercela, bentuk fanatisme yang tercela. Ini bukan berarti bahwa penisbahan kepada salaf itu juga menunjukkan kepada hizbi, tidak. Ya? Kita ingatkan hal ini. Kenapa? Karena Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali sendiri dalam kitabnya Zammut Ta'assub, celaan untuk ta'assub dan fanatik, menjelaskan dengan rinci dan gamblang sekali tentang tidak bolehnya bentuk ta'assub dan fanatik, yaitu mengikuti satu perkara dan al-mubalaghah fi dhammi wal madh, berlebih-lebihan dalam mencela dan memuji, yang mujawazul had, yang melebihi batas, yang dia adalah bentuk ta'assub bil ashkhas, kepada fanatisme kepada orang per orang. Ini yang diingatkan oleh beliau dalam kitabnya Ta'assub Az-Zanim wa Atharuhu, bentuk fanatisme yang tercela dan dampaknya yang jelek, yaitu ketika menyebutkan hadis yang sahih riwayat Muslim, ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir mereka berkelahi hanya karena satu permasalahan, di mana seorang sahabat memukul pantat saudaranya yang lainnya, maka serta-merta mereka menyeru ya lal ansar, dan berkata pula orang-orang muhajir ya lal muhajirin. Maka Nabi keluar dengan marah dan mengatakan abida'watil jahiliyati wa ana baina adhurikum da'uha fa innaha muntinah. Apakah dengan dakwah jahiliyah dan aku di antara kalian, tinggalkanlah karena dia adalah jahiliyah. Maka inilah yang dipaparkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaihi, itu bahwa nisbah kepada muhajir dan ansar adalah nisbah yang terpuji, ya tidak? Nisbah yang disebutkan Allah dalam surah Taubah ayat 100, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, ya nisbah yang terpuji. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur perbuatan mereka dan menyebutkan dia adalah bentuk dakwah jahiliyah, seruan jahiliyah, dan Nabi mensifatkannya dengan sifat yang tegas dalam bentuk tahdzir, fa innaha mumtinah,
menjijikkan. Kenapa? Karena dia dijadikan sebagai alat untuk ta'assub wa tahazzub, yaitu membela tanpa mengetahui siapa yang hak, siapa yang batil. Ya, nah inilah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya As-Shafah Al-Islamiyah. Bukan beliau membatalkan nisbah salafi atau membantah thariqah salafiyah, bukan. Apalagi bahwa beliau akan menyamakan nisbah kepada salafi dengan nisbah kepada ikhwani atau tablighi. Hasya wa kalla. Tidak. Itu adalah su'ul faham, pemahaman yang jelek, atau bahkan kemudian adanya niat yang jahat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah al-afiyah. Maka ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir dari nusus tentang makna syar'iyyah istilahiyah, secara istilah dari kalimat salaf, kita akan nukilkan dari perkataan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahmatullah alaihi, yang dia merupakan bentuk penukilan dari Syekh Hamd bin Abdul Muhsin At-Tuwaijiri dari kitab Al-Aqidah Al-Hamawiyah halaman 203, dari perkataan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahmatullah alaihi, di mana beliau mengatakan inna salafahum ahlul qurunil mufaddalah, sesungguhnya salaf adalah orang-orang dari generasi yang mulia. Faman iktafa atharahum wa sara ala manhajihim fahuwa salafi wa man khalafahum fi dhalika fahuwa min al-khalaf. Maka kata Syekh setelah menjelaskan siapa salaf, bahwa mereka adalah generasi yang utama, 3 generasi yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa mengikuti jejak langkah mereka dan berjalan di atas manhaj mereka, maka dia adalah salafi. Nas'alullah minhum, semoga Allah menjadikan kita dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa man khalafahum min fi dzalika, maka barang siapa yang menyelisih mereka dalam perkara tersebut, fahuwa minal khalaf, maka dia adalah dari golongan khalaf, golongan orang yang belakangan. Wa na'udzubillahi min dzalik, semoga Allah menjauhkan kita dari perkara seperti itu. Maka ikhwani fid din,